Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai gegar budaya yang akan kami bawakan. Nah, sebelumnya kami tidak sendirian. Di sini saya bersama teman-teman dan rekan-rekan saya yang hebat. Di sini ada Aura, ada Nabila Ramadhani, ada Fikron, kemudian ada Sahla dan Hana. Oke, mungkin bisa di next. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, yang pertama kita bakal bahas tentang pengertian dari gegar budaya. Kemudian ada tahap-tahapan gegar budaya. Selanjutnya ada faktor penyebab gegar budaya. Selanjutnya ada dampak gegar budaya dan strategi mengatasi gegar budaya dan studi kasus. Nah, tidak berlama-lama lagi, kita akan langsung next ke penjelasan pertama, yaitu tentang pengertian gegar budaya. Oke, kita lanjut dengan pengertian gegar budaya. Bisa di next. Oke, gegar budaya merupakan culture shock atau di mana kondisi psikologi saat menghadapi budaya baru yang berbeda. Ditandai dengan kebingungan, cemas, tidak nyaman, bahkan stres. Terjadi karena perbedaan bahasa, nilai, norma, dan kebiasaan. Nah, mungkin kita sering menemukan hal-hal tersebut ya ketika kita berada di suatu tempat baru ataupun suatu lingkungan baru. Nah, culture shock ini banget terjadi gitu ya, terutama dalam kondisi kita, apalagi kita yang memiliki jiwa-jiwa introvert ya. Ini bakal ngerasain banget namanya culture shock, yang mana lingkungan yang awalnya kita seperti ini berbeda dengan lingkungan kita yang kita lakukan saat ini. Nah, saat itu mungkin culture shock itu bakal terjadi banget gitu dan menyebabkan hal tersebut terjadi yang menyebabkan gegar budaya ini ada gitu. Yang mungkin bisa di next. Nah, selain itu ada menurut para ahli yang dimana disebutkan Robert Orbrand yang dimana pada tahun 1960 mengatakan gegar budaya itu muncul karena hilangnya simbol ataupun sosial yang dikenal. Jadi beliau berpendapat kalau misalkan gegar budaya ini muncul karena simbol atau norma sosialnya hilang gitu, yang dimana dia pernah lakukan tapi di lingkungan barunya itu tidak dilakukan gitu. Kemudian ada John juga berpendapat ketidaknyamanan psikis dan fisik akibat kontak budaya yang berbeda. Nah, ini juga menyebabkan gegar budaya itu terjadi. Dan juga misalnya Ward juga Bunham Bernard juga mengungkapkan bahwasanya shock dipengaruhi ini kepribadian dan dukungan sosial. Nah, karena hal tersebut sering terjadi, makanya gegar budaya ini sering kali gitu ya kita temukan dan bahkan kita alami saat kita berada di lingkungan yang berbeda, di zona nyaman yang biasa kita tempati ke zona nyaman yang lainnya, itu akan merasakan gegar budaya ini. Kayak mungkin bisa di next. Nah, kemudian ada sudut pandang yang di konteks dalam Indonesia, gegar budaya memicu stres dan juga hambatan komunikasi, rasa terasing dan cemas. Nah, ini mungkin sering banget kita alami ya, mungkin ketika kita masa PKKMB waktu dulu, ketika kita masih jadi maba, kita beradaptasi dari waktu SMA ke masa kuliah. Hal tersebut mungkin kita banyak hal-hal yang terjadi ataupun ciri khas itu rasain bahwa kita tuh mengalami gegar budaya gitu. Kemudian ada juga berpendapat mahasiswa baru sering mengalami culture shock, tertekan, terkejut, sulit beradaptasi dan lingkungan kampus dengan lingkungan kampus. Nah, dalam seperti ya tadi disampaikan di masa PKMB ini mungkin masa kita di SMA yang kita nyaman, dibimbing oleh guru, kemudian di rekan-rekannya sangat itu aja gitu. Bahkan di perkuliahan ya kita dituntut untuk bisa mandiri dan juga bisa mencari pengetahuan sendiri. Makanya Hersok ini bakal sering banget terjadi terutama di mahasiswa baru gitu, terutama di
perkuliahan gitu. Kemudian ada yang berpendapat juga mahasiswa perantau menghadapi perbedaan norma dan gaya komunikasi. Nah, mungkin ini yang terjadi buat anak-anak yang merantau ya, yang dimana di daerahnya seperti ini, kemudian mereka kuliah kok seperti ini ya. Ini sering banget terjadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang perantau, misalkan dari Sumatera, dia beradaptasi dengan budaya Jawa yang seperti apa. Nah, ini merupakan culture shock yang sangat sering banget terjadi gitu, terutama di masyarakat dan juga di lingkungan kampus. Oke, mungkin bisa di next. Nah, mungkin sini kita ada perbedaan antara culture shock dan juga adaptasi ya. Culture shock ini fasenya pertama awal masuk budaya baru, kemudian gejalanya kebingungan, cemas, kerinduan dengan budaya asal. Kemudian dialami hampir semua orang yang pindah ke lingkungan baru ya. Saya bilang, jadi ketika dia berada di zona nyaman dia, dia mencoba keluar dari zona nyaman dia, dia akan berada dalam kondisi culture shock. Di mana hal tersebut sering banget terjadi, jangankan orang gitu, kita sendiri juga mengalami hal tersebut gitu. Kemudian apa sih bedanya dengan adaptasi? Adaptasi itu tahapan lanjutan setelah culture shock. Ketika mereka sudah mengalami culture shock ataupun lingkungan yang baru, nah, mereka mulai beradaptasi perlahan-lahan gitu. Dan juga di sini individu mulai menyesuaikan nilai-nilai, bahasa, dan perilaku. Hasilnya lebih nyaman, mampu berfungsi efektif di budaya baru. Nah, ini sangat terjadi gitu ya. Terutama saat kita PPMB ataupun jadi mahasiswa baru, ketika kita baru masuk perkuliahan, mungkin kita bakal mengalami kata tapi semester 1, semester 2 kita bakal masih merasakan hal tersebut. Nah, kita next nih ke semester 3, semester 4. Nah, kita mulai beradaptasi dengan lingkungannya, kita mulai menyesuaikan dengan hal-hal yang ada di lingkungan tersebut. Emang untuk adaptasi ini tidak semudah yang dibayangkan ya. Akan tetapi ketika kita terus mencoba untuk beradaptasi, ya kita bakal merasakan lebih nyaman, mampu berfungsi efektif dan budaya baru. Tapi ya banyak sekali orang-orang yang dimana jiwa-jiwanya ketika dia mengalami shock, dia tidak mampu beradaptasi. Sehingga mungkin ada yang keluar dari perkuliahan ataupun keluar dari zona nyaman dan kembali lagi ke zona nyaman dia, hal tersebut sering banget terjadi di kita gitu. Ya mungkin bisa di next. Nah, kemudian ada perbedaannya gini. Culture shock itu kejutan awal dan penuh ketidakpastian. Nah, ketika kita mengalami hal tersebut ya, ketika kita contohnya di PKKMB ya, kita wah lingkungan kita kok seperti ini gitu. Kemudian kita nggak tahu nih di dalamnya itu seperti apa, nanti itu bakal apa, nanti kita bakal gimana gimana di perkuliahan, terus apakah saya bisa melewati semua, apakah saya bisa mengerti mata kuliah yang lain. Nah, setelah mereka mengalami hal tersebut, mereka mulai adaptasi nih. Ketika mereka sudah mulai adaptasi, mereka mulai proses penyesuaian. Jadi nanti mereka ketika semester 3, semester 4, oh di PAI itu seperti ini loh. Oh dosen-dosennya seperti ini. Oh tugas-tugas seperti ini. Ada tugas Cinderella dan lain-lain itu bakal menuju adaptasi yang dimana mereka bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada gitu. Nah, bisa dilihat ya, pada saat itu reaksinya, kemudian adaptasi itu solusinya. Jadi terus waktu itu reaksinya ketika mereka menemukan hal baru. Nah, kemudian ketika mereka sudah mulai nyaman dan juga mulai beradaptasi, mereka mendapatkan solusi untuk bisa apa ya dibilang, bisa menyesuaikan lah dengan lingkungan sekitar gitu. Bisa ketika ada suatu permasalahan, dia bisa, oh harus seperti ini loh. Ketika mereka di lingkungan baru, oh dosen itu harus dihadapi seperti ini. Sehingga ketika mereka mengalami culture shock menemui dosen seperti ini, mereka udah tahu nih hal apa yang harus mereka lakukan ke dosen tersebut. Sehingga mereka sudah bisa beradaptasi secara langsung gitu. Mendapatkan solusi-solusi dari pengalaman-pengalaman dari adaptasi-adaptasi yang dia lakukan selama di lingkungan tersebut. Oke, bisa di next.
Nah, oke, mungkin selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai tahapan-tahapan gegar budaya dan dilanjut dengan materi selanjutnya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ada tahapan-tahapan dari gegar budaya. Di tahapan-tahapan pada gegar budaya ini ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap bulan madu atau honeymoon stage, tahap frustasi, tahap penyesuaian, dan tahap penerimaan. Untuk yang pertama, tahap bulan madu atau honeymoon stage, saat pada tahapan honeymoon stage ini, perasaan yaitu perasaan individu mengalami euforia, kegembiraan, lalu dia penasaran dan kekaguman terhadap hal-hal baru di lingkungan asing. Dengan ciri-ciri semua perbedaan terasa menyenangkan seperti petualangan dan dia menunggu akan adanya hal baru. Dan kedua, tahapan frustasi. Dengan perasaan itu bingung, kesepian, lalu frustasi, dan perasaan tidak berdaya terhadap hal-hal baru di lingkungan asing. Yang meletakkan juga pikiran-pikiran seperti overthinking. Dengan ciri-ciri kegembiraan di awal yang menghilang, kemudian muncul kesulitan dalam kegiatan sehari-hari, dan selanjutnya yang tahapan penyesuaian, individu ini memiliki rasa frustasi mulai berkurang, kemudian mulai merasa familiar dan dapat memahami kondisi dan cara bekerja lingkungan. Jadi ada masanya individu ini sudah beradaptasi dengan lingkungannya dengan ciri-ciri mulai belajar dan mencoba berbaur dan membentuk rutinitas baru. Dan tahapan terakhir yakni penerimaan atau acceptance stage, yaitu dengan individu ini merasakan adanya rasa nyaman, lalu dia percaya diri dan dia memiliki ciri-ciri yang seperti individu ini dapat berfungsi secara efektif. Artinya dia mulai progres lagi, tidak lagi merasa asing dan uh, memiliki progresnya sendiri. Dalam contoh, yakni contoh kasus pada budaya baru, semisal seperti yang sudah dibicarakan dalam lingkungan akademik ya. Pada tahapan bulan madu atau misalnya saat-saat mahasiswa, saat-saat masa pengumuman penerimaan di perguruan tinggi negeri, yang pada saat itu kita merasa menunggu-nunggu dan merasa senang yang membara gitu, bangga dan tidak sabar untuk memulai hal baru. Sampai masa-masa PKKMB, ternyata PKKMB itu begini, ternyata menyenangkan, ketemu kawan-kawan baru, dan tidak sabar untuk memulai hal baru. Kemudian setelah tahapan yang euforia itu, individu ini merasa frustasi, overthinking. Seperti saat awal-awal masuk kuliah, sesudah masa-masa PKKMB, mulai mulai memasuki awal-awal perkuliahan, individu ini shock karena tugas yang baru seperti tugas kelompok yang begitu banyak dan juga jumlah SKS yang bisa 6 sampai 7 dalam satu hari atau bahkan penelitian yang sampai terjun langsung ke masyarakat. Sampai-sampai kegiatan perkuliahan ini bisa pulang sore atau maghrib gitu. Jadi individu ini merasa akan adanya kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian pada tahapan penyesuaian sekitar 3 sampai 4 minggu misalkan si individu ini sudah mulai bisa beradaptasi dengan kesibukan yang ada, dengan culture culture di perkuliahan pembelajaran bagaimana dan sistem-sistem lainnya. Dan yang terakhir tahapan penerimaan yaitu dia sudah mulai terbiasa dengan jadwal yang padat, kemudian cara pembelajaran perkuliahan itu dia sudah mengetahuinya, dia bahkan sudah aktif dalam berbagai kegiatan dan individu ini dapat lebih produktif bahkan di luar kegiatan kampus. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada faktor-faktor gegar budaya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu faktor penyebab gegar budaya.
Pertama yaitu perbedaan bahasa. Nah, Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah dan logat yang berbeda. Saat, seseorang berpindah ke daerah lain, perbedaan bahasa bisa menjadi hambatan komunikasi. Dia mungkin kesulitan memahami ucapan orang lain atau bingung dalam menyampaikan maksudnya. Nah, hal ini dapat membuatnya merasa tidak yakin dan tidak percaya diri, terisolasi, atau canggung saat berinteraksi. Contohnya seperti mahasiswa yang dari Batam nih, contohnya yang kuliah di Jakarta. Nah, mungkin terbiasa menggunakan logat Melayu atau istilah daerah lainnya. Nah, saat berbicara dengan teman-temannya di Jakarta, ia bisa merasa bingung karena istilah yang digunakannya ternyata tidak dimengerti oleh orang lain, atau sebaliknya, ia tidak memahami istilah gaul khas Jakarta. Faktor gegar budaya yang kedua yaitu norma dan nilai sosial yang berbeda. Nah, setiap daerah di Indonesia memiliki aturan, kebiasaan, dan nilai sosial yang berbeda. Nah, perbedaan ini memengaruhi cara berpakaian, cara menyapa, menghormati orang lain, hingga cara berperilaku. Nah, apa yang dianggap sopan di satu daerah bisa jadi dianggap kurang sopan di daerah lain. Nah, hal ini menimbulkan kebingungan atau kekhawatiran akan berbuat salah. Contohnya, di beberapa daerah, berbicara dengan guru atau dosen secara santai dianggap biasa. Namun, contohnya di daerah Jakarta atau daerah lain, mahasiswa dituntut untuk berbicara lebih formal dan sopan. Nah, mahasiswa dari luar daerah ini mungkin perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan aturan tak tertulis tersebut. Yang ketiga yaitu perbedaan gaya hidup dan pola komunikasi. Nah, gaya hidup masyarakat di berbagai daerah di Indonesia tidak sama. Kota besar seperti Jakarta cenderung lebih cepat, modern, dan individualistis, sedangkan di daerah lain bisa lebih santai dan kekeluargaan. Nah, perbedaan cara berbicara dan bersosialisasi juga dapat memicu gegar budaya. Contohnya, mahasiswa dari daerah yang lebih tenang mungkin merasa kewalahan saat pertama kali tinggal di Jakarta yang serba cepat, serba padat. Dia juga bisa kaget gitu melihat gaya komunikasi yang lebih langsung dan tegas. Padahal di daerah asalnya orang-orang berbicara lebih halus dan tidak to the point. Yang keempat yaitu yang terakhir, perbedaan iklim, makanan, dan sistem pendidikan atau kerja. Nah, kondisi alam dan lingkungan hidup di Indonesia sangat beragam. Perbedaan suhu, jenis makanan, hingga cara belajar atau bekerja bisa memengaruhi kenyamanan seseorang. Nah, jika tidak terbiasa, perubahan ini bisa memicu stres atau ketidaknyamanan. Contohnya seperti mahasiswa dari Batam ya teman-teman, yang terbiasa dengan makanan yang bercita rasa Melayu. Nah, mungkin merasa kurang selera dengan makanan khas Jakarta yang rasanya berbeda. Nah, selain itu, sistem perkuliahan di kampus Jakarta yang lebih mandiri dan penuh diskusi ini bisa menjadi tantangan baru yang memerlukan adaptasi. Nah, jadi itulah yang membuat seseorang terkadang eh, kurang dengan kenyamanannya atau tidak nyaman. Jadi gegar budaya itu tidak hanya terjadi saat berpindah ke luar negeri saja, tetapi juga bisa dialami saat berpindah ke daerah lain di Indonesia sendiri. Nah, perbedaan bahasa, norma gaya hidup, iklim, makanan, dan sistem sosial membuat seseorang perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Nah, dengan sikap terbuka, mau belajar dan beradaptasi, proses penyesuaian akan lebih mudah dan cepat. Well, di next, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada dampak positif dari gegar budaya ini. Yang pertama, melatih kemampuan adaptasi dan integrasi sosial. Nah, jadi ketika kita pindah ke lingkungan yang baru gitu dengan budaya yang berbeda, otomatis kita akan diharuskan atau dipaksa buat belajar gitu untuk menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Nah, misalnya kalau biasanya cara menyapa orang di kampung itu kan biasanya memakai salam atau jabat tangan gitu. Sedangkan kalau misalnya di lingkungan baru mungkin cuma menganggukkan kepala atau mengucapkan kata yang lainnya gitu. Dari situlah kita juga bisa terbiasa gitu menyesuaikan diri dengan keadaan yang kita ditinggalkan gitu. Terus lama-lama kemampuan kita itu untuk bergaul dan diterima di lingkungan baru itu menjadi lebih baik.
Yang kedua, memahami dan menghargai kebudayaan sendiri dan orang lain. Dengan mengenal budaya lain, kita jadi lebih sadar gitu dan bangga dengan budaya kita sendiri. Misalnya, orang luar negeri gitu bisa kagum dengan sopan santun atau makanan khas dari Indonesia. Dari situlah kita jadi bisa lebih menghargai gitu warisan budaya kita sendiri, sekaligus belajar menghormati perbedaan. Jadi bukan hanya tahu gitu, tapi juga lebih toleran atau saling menghargai terhadap perbedaan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan percaya diri dan kemandirian. Dalam menghadapi situasi yang baru, pasti kan bikin kita harus berani gitu ambil langkah sendiri. Contohnya jika saat kita tinggal di kota lain, nah kita harus belajar naik transportasi umum sendiri, beli makanan sendiri, atau bahkan ngobrol dengan orang yang belum dikenal. Nah, awalnya mungkin merasa cemas, grogi, tapi kalau sudah terbiasa, rasa percaya itu akan meningkat gitu. Jadi, disitulah kita belajar untuk membuat mandiri dan tidak bergantung terus pada orang lain. Yang keempat, memperkaya wawasan dan pengalaman hidup. Setiap budaya mempunyai cara hidup, kebiasaan, atau aturan yang unik gitu. Dengan mengalaminya langsung, wawasan kita itu jadi lebih luas. Misalnya, kita jadi lebih tahu cara makan, cara berpakaian, atau cara berkomunikasi orang di tempat lain. Semua pengalaman itu bisa membuat kita lebih bermanfaat atau lebih mengetahui gitu. Bahwasanya uh, pengalaman itu yang bisa ngajarin kita gitu dan bisa menjadi bekal berharga untuk masa depan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Jadi meskipun awalnya gegar budaya ini terasa membuat bingung, kalau kita lihat dari sisi positifnya, justru ada gitu bisa membuat kita tumbuh jadi pribadi yang lebih terbuka, percaya diri dan banyak pengalaman. Oke, next. Nah, ada juga dampak negatif gitu dari gegar budaya ini. Yang pertama, eh, kesepian gitu. Karena berada jauh dari keluarga, teman lama, dan suasana yang sudah familiar gitu. Seseorang yang merasa gegar budaya atau biasanya tuh merasa sangat kesepian dan merasa terasingin gitu. Tidak mempunyai teman dekat atau orang yang mengerti kita di tempat baru, itu bikin hati kita itu menjadi sedih dan rasa rindu pada kampung halaman yang menjadi sangat berat. Nah, kesepian ini juga bisa membuat seseorang lebih gampang sedih atau menangis. Kayak yang kedua, stres. Saat seseorang mengalami gegar budaya, nah ia merasa sangat tertekan dan bingung gitu karena berada di lingkungan yang sangat berbeda dengan biasanya. Nah, semua ada hal yang baru itu membuat pikiran jadi lebih penuh gitu dan jadi lebih susah fokus dan konsentrasi. Nah, hal ini bisa bikin stres karena kita merasa tidak mudah beradaptasi gitu dan sering merasa cemas berlebihan dalam menghadapi situasi yang baru. Yang ketiga, konflik. Perbedaan budaya yang cukup kuat bisa memicu konflik gitu. Ketika kita dan orang lain punya cara pandang dan kebiasaan yang berbeda-beda, namun sering terjadi salah paham atau memicu kekonflikan. Nah, konflik ini bisa merusak hubungan sosial, membuat suasana menjadi tidak nyaman, bahkan bisa sampai menghambat kerjasama dan perkembangan sosial di lingkungan tersebut. Yang terakhir, kehilangan kepercayaan diri. Nah, dengan bingung karena bingung dengan budaya yang baru atau lingkungan yang baru dan takut salah dalam berperilaku atau berkomunikasi, seseorang yang mengalami gegar budaya ini bisa menjadi kehilangan rasa percaya diri atau kalau biasanya kita kenal rasa pede gitu. Nah, mereka menjadi takut untuk bersosialisasi atau berinteraksi karena khawatir dianggap salah atau tidak sopan gitu dalam budaya baru ataupun di lingkungannya gitu. Nah, rasa takut ini membuat mereka itu jadi minder atau tidak pede gitu dan tidak nyaman dengan diri sendiri. Jadi dari sinilah gegar budaya ini tidak hanya soal perbedaan kebiasaan atau lingkungan, tapi juga bisa berdampak besar pada kesehatan mental seperti stres, kesepian, konflik dengan orang lain,
dan hilangnya kepercayaan diri yang membuat hidup di lingkungan baru itu menjadi terasa berat. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah strategi mengatasi gegar budaya. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan dalam mengatasi gegar budaya ini. Yang pertama adalah membuka diri dan berpikir positif. Jadi, ketika kita menemui budaya baru dan kita mengalami gegar budaya, penting bagi kita untuk bisa membuka diri dan berpikir positif. Kita harus tenang, meregulasi emosi kita, dan dengan ini kita akan merasa rasa cemas kita akan berkurang. Yang kedua adalah belajar bahasa dan kebiasaan lokal. Nah, dengan belajar bahasa dan kebiasaan lokal, kita akan lebih mudah untuk beradaptasi dan memahami eh, kebudayaan lokal tersebut, sehingga kita bisa lebih mudah diterima di masyarakat. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap toleransi dan empati budaya. Dengan mengembangkan sikap toleransi dan empati budaya ini, kita jadi lebih mengerti budaya dari penduduk lokal sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Selain itu, mengembangkan sikap toleransi juga bisa membuat kita menghargai keberagaman budaya tanpa merasa terancam, karena setiap budaya memiliki nilai dan aturan yang berbeda. Selanjutnya adalah mencari dukungan berupa komunitas, teman, atau mentor. Nah, dalam proses adaptasi tersebut, penting juga buat kita untuk mencari dukungan. Kita bisa mencari komunitas, menjalin persahabatan, atau mencari mentor. Hal ini guna membantu kita untuk merasa aman dan memberikan dukungan emosional. Selain itu, kita juga bisa berbagi eh, tips ataupun cerita bagaimana caranya mereka itu tuh menghadapi gegar budaya ini, sehingga kita merasa lebih aman. Seperti itu mungkin strategi dalam mengatasi gegar budaya. Selanjutnya adalah studi kasus yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya relevansi gegar budaya dalam kehidupan. Jadi teman-teman di sini ada 3 relevansi. Mungkin yang pertama dalam konteks pelajar atau mahasiswa. Jadi misalnya itu mahasiswa, misalnya pertukaran pelajar kuliah di Indonesia ataupun di luar negeri. Terus kemudian yang kedua dalam pekerjaan, yang mana penempatan kerja lintas daerah atau negara. Yang ketiga dalam konteks pariwisata dan migrasi. Jadi teman-teman untuk yang pertama itu dalam konteks pelajar atau mahasiswa. Jadi eh, pertukaran pelajar atau kuliah di luar kota atau dalam negeri itu sering menimbulkan gegar budaya. Contohnya itu misalnya mahasiswa Indonesia yang mana mereka tuh kuliah di Jepang. Jadi harus mau nggak mau harus mengikuti menyesuaikan diri lah gitu dengan budaya disiplinnya gimana, disiplin dari Jepang, terus bahasanya gimana, terus kemudian pola interaksi yang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Terus untuk mahasiswa rantau nih, mungkin saya juga termasuk mahasiswa rantau dari Padang juga mengalaminya gitu. Jadi kayak eh,
Jadi yang kuliah yang di Padang dengan Jakarta itu mungkin berbeda ya, karena bahasanya, dari logat bahasanya, terus ke makanannya, terus bahkan norma sosialnya yang berbeda. Jadi relevansi untuk konteks pelajar ini, gegar budaya itu untuk menuntut mahasiswa itu untuk mengembangkan adaptasi sosialnya. Terus kemudian keterampilan komunikasinya, terus lintas budaya, terus dari segi toleransinya, terus kemudian yang mana akhirnya itu tujuannya memperkaya pengalaman akademik dan pribadi. Terus yang kedua, tadi itu kan adalah konteks pekerjaan. Jadi penempatan kerja lintas daerah atau negara itu dapat menimbulkan perbedaan budaya pekerjaan. Nah, contohnya itu pekerja Indonesia di Timur Tengah yang harus menyesuaikan dengan aturan terkait dengan agama, terus kemudian gendernya, terus karyawan yang bekerja di situ di perusahaan multinasional yang menghadapi budaya kerja yang lebih formal, kompetitif dibandingkan tanah air. Terus relevansinya apa? Nah, jadi relevansi gegar budaya dalam dunia pekerjaan ini dapat mempengaruhi produktivitas, terus kinerja tim, terus kepuasan kerja. Nah, jadi perusahaan itu biasanya memberikan pelatihan orientasi budaya, mungkin kalau bahasa Inggris itu cross cultural training. Jadi untuk di training dulu untuk meminimalisir adaptasi ini. Terus yang ketiga dalam konteks pariwisata migrasi. Nah, mungkin yang pertama itu wisata asing yang datang ke Indonesia itu mungkin mengalami apa namanya gegar budaya. Misalnya itu terkait makanan pedas, terus kebiasaan masyarakatnya, terus perbedaan dalam pelayanan publiknya, terus kayak yang migran baik internal dari desa ke desa maupun internasional dari misalnya TKI di luar negeri. Nah, mereka juga menghadapi gegar budaya yang lebih kompleks karena mereka tuh harus beradaptasi dengan jangka panjang kan karena mereka kan tuh tinggal di sana itu bakal lama. Nah, relevansinya apa? Relevansinya itu gegar budaya di bidang pariwisata dan migrasi itu juga mengajarkan mereka betapa pentingnya keterbukaan, empati, sikap saling menghargai perbedaan, terus kemudian mendorong terciptanya harmoni sosial di tengah keberagaman. Nah, kan dari tiga ini apa sih dampak positif negatifnya? Nah, dampak positifnya itu untuk pelajar itu, yang pertama itu meningkatkan keterbukaan wawasan dan toleransi budaya. Kemudian belajar mandiri dan adaptif. Dan yang ketiga, penguasaan bahasa asing yang lebih baik. Terus dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya itu mungkin yang pertama kesulitan beradaptasi atau mungkin homesick ya atau stres isolasi sosial. Terus konflik nilai dengan budaya lokal. Selanjutnya prestasi akademiknya terganggu bila adaptasinya gagal. Nah, terus yang pekerjaan itu eh, pekerjaan lintas negara itu dampak positifnya apa? Dampak positifnya pengalaman kerja internasional, terus kemudian peningkatan keterampilan komunikasi lintas budaya, terus jaringan profesionalnya lebih luas. Terus dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya tekanan psikologis akibat perbedaan etos kerja, kemudian kesulitan komunikasi dengan rekan kerja lokalnya, terus merasa terasing dan penurunan motivasi kerja. Kemudian pariwisata dan migrasi. Dampak positifnya itu memperkaya pengalaman hidup dan pandangan hidup dunia. Terus peluang integrasi sosial dan ekonomi baru, kemudian meningkatkan apresiasi terhadap keberagaman budaya. Yang dampak negatifnya rasa terrealisasi di lingkungan baru. Terus konflik sosial dengan masyarakat setempat, kemudian risiko diskriminasi dan stereotip. Ya, jadi dari tiga ini kesimpulannya itu gegar budaya adalah fenomena yang nyata dialami banyak orang dalam kehidupan modern, baik di pendidikan, pekerjaan maupun mobilitas sosial, pariwisata, migrasi. Nah, hal itu untuk sebagai hambatan, hal itu dianggap sebagai hambatan karena gegar budaya ini dapat menjadi peluang pengembangan diri, peningkatan toleransi dan pembelajaran lintas budaya jika disikapi dengan terbuka dan positif. Next. Oke, selanjutnya mungkin kesimpulan aja teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya itu yang bisa kita tangkap itu mungkin secara ringkasnya itu gegar budaya itu adalah kondisi yang muncul di mana saat seseorang itu menghadapi lingkungan dan budaya baru yang berbeda dari kebiasaannya. Kemudian prosesnya itu melalui tahapan kagum, krisis, pemulihan hingga penyesuaian. Nah,
Kemudian perbedaan bahasa, nilai, gaya hidup, dan sistem dapat menjadi penyebabnya. Meski bisa berdampak negatif, seperti stres, tapi gegar budaya juga dapat memberikan dampak positif, seperti melatih adaptasi dengan berpikir terbuka dan belajar budaya lokal, kemudian mencari dukungan seseorang dapat mengatasi dan beradaptasi lebih baik. Oke, selanjutnya kembali kepada moderator. Oke, terima kasih atas Fikron atas penjelasan itu sampai juga kesimpulan. Pada intinya gegar budaya merupakan kondisi yang dimana menghadapi lingkungan dan budaya baru ya, dituntut untuk kita bisa beradaptasi dan juga bisa keluar dari zona nyaman kita sehingga kita bisa membuka di zona nyaman baru kita. Ya mungkin dari kelompok kami itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti kita bakal lanjut ke diskusi di yang bakal di-share informasi selanjutnya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.